Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, tidak ada kenaikan PPN. Semakin mensejahterakan semua masyarakat Indonesia, nggak terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote sana, semua masyarakat itu bisa lebih sejahtera. Semoga lebih berani ya, terus lebih mendengar aspirasi masyarakat, terutama untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri. DJP sebut alasan Prabowo tak terbitkan Perpu batalkan PPN 12%. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto tak perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, untuk membatalkan kenaikan PPN 12%. Suryo mengatakan PPN 12% berlaku hanya untuk barang mewah yang selama ini dipungut pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Sedangkan barang dan jasa lain tetap pada tarif lama, yakni 11%. Bos Ditjen Pajak itu lalu menetapkan skema dasar pengenaan pajak, DPP, lain, yakni November 12 dikali tarif 12%. Ini dipilih agar pemerintah menjalankan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, UU HPP, di lain sisi tetap mendengarkan aspirasi rakyat. Saya sampaikan ya, barang yang terkena PPN 12% adalah lampiran. Ini. 1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan berbagai jenis yang seperti itu dengan harga jual 30 miliar atau lebih. Kedua, balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Kemudian, kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, yaitu helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lain. Jadi tadi private jet, dan kelompok senjata api kecuali untuk kepentingan negara. Kemudian, kelompok kapal pesiar mewah, kecuali yang untuk angkutan umum, kapal pesiar, kapal ekskursi, itulah yang kena. Udah, itu saja yang kena 12%. Pembedanya adalah dasar pengenaan pajaknya, boleh gak? Secara undang-undang itu diatur di dalam pasal 8 AUU HPP, ungkapnya dalam media briefing di DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Kamis 2 Januari. Jadi, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah harga jual, nilai impor, atau DPP nilai lain. Jadi, boleh dengan Peraturan Menteri Keuangan, PMK, kita menetapkan daftar pengenaan pajak yang berbeda, tegas Suryo. Oleh karena itu, PMK nomor 131 tahun 2024 diundangkan sebagai aturan pelaksana terkait PPN, bukan Perpu. Blade ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir tahun lalu, yakni 31 Desember 2024. Dirjen Suryo menegaskan tarif PPN 12% berlaku penuh untuk barang-barang mewah. Daftar yang dikenai PPNBM diatur dalam PMK nomor 141 tahun 2021 serta PMK nomor 15 tahun 2023 terkait barang-barang bawah mewah selain kendaraan bermotor. DPP, nilai lain digunakan untuk menghitung besarnya dasar pengenaan pajak yang akan dikalikan dengan tarif, dituliskan November 12 dikali harga jual. Kalau dihitung, ketemunya 11%, gitu kira-kira, Beber Suryo. Jadi, tidak ada perbedaan jumlah PPN yang dibayarkan, baik sebelum maupun sesudah 1 Januari 2025 terhadap barang-barang yang bukan termasuk barang mewah, tambahnya.
PPN 12% cuma barang mewah, pengusaha happy. Prabowo selamatkan warga RI. Kalangan pengusaha yang tergabung ke dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia, atau APindo menyambut baik keputusan akhir Presiden Prabowo Subianto, yang hanya mengenakan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, 12% hanya untuk barang mewah. Sebagaimana diketahui, barang mewah tersebut ialah barang-barang yang masuk ke dalam daftar barang objek pajak penjualan atas barang mewah, atau PPNBM yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. PMK, Nomor 15 PMK 03/2023. Kami menyambut baik keputusan pemerintah untuk membatasi penerapan tarif PPN 12% hanya pada barang dan jasa yang dikategorikan sangat mewah, yang saat ini dikenakan PPNBM, kata Ketua Umum APindo Sinta Kamdani melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Januari 2025. Dengan adanya pengumuman oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin tentang kebijakan PPN 12% hanya untuk barang mewah, para pengusaha menjadi lebih merasa terjelaskan bahwa barang dan jasa yang selama ini terkena tarif PPN 11% akan tetap terkena. Tarif itu pada tahun ini, termasuk barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Sinta menilai, dengan keputusan akhir tersebut, daya beli masyarakat ke depan setidaknya tidak akan semakin tertekan. Ia pun optimistis, konsumsi rumah tangga akan kembali membaik dan tak akan mendapatkan tekanan lebih lanjut sebagaimana bila PPN tetap dikenakan 12% terhadap barang dan jasa yang menjadi objek pajak. Kebijakan ini menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan serta kondisi dunia usaha yang memang sedang penuh tantangan, ungkapnya. Dengan mempertahankan tarif 11% untuk mayoritas barang dan jasa, diharapkan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan tidak mengalami tekanan lebih lanjut, tegas Sinta. Keputusan ini menurutnya juga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk terus mendorong aktivitas ekonomi tanpa harus khawatir akan dampak signifikan dari kenaikan tarif PPN yang lebih luas. Dari perspektif bisnis, langkah ini memberikan kejelasan yang dibutuhkan pelaku usaha untuk merancang strategi mereka di tahun 2025, terutama terkait proyeksi biaya operasional dan daya beli konsumen, ucapnya. Namun, Sinta mengingatkan pentingnya pelaksanaan kebijakan ini yang harus diiringi dengan sosialisasi yang jelas dan terperinci. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha maupun konsumen dengan pelaksana kebijakan di lapangan. Sebagaimana diketahui, pemerintah pun telah mengeluarkan aturan rinci terkait kebijakan PPN 12% bagi barang mewah tersebut. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 131 Tahun 2024. Sinta berharap dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik, kebijakan ini dapat menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil, terutama dari segmen menengah ke bawah. Dalam jangka panjang, hal ini juga berpotensi mendorong prospek bisnis yang lebih positif dan memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tuturnya. Ia juga berharap supaya pemerintah dapat terus melakukan dialog dengan dunia usaha untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga mampu menghadirkan manfaat yang lebih maksimal bagi seluruh pihak.